wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu yang lain ya, kita mulai saja. Ini saya salah apa namanya ini? Biasanya saya 2 modul, jadi 2 hari itu 2 modul, ternyata sekarang 1 hari. Jadi keempat KB itu harus dibahas dalam 1 hari ini gitu ya. Sementara kebetulan waktunya terbatas pula, jadi ya kita mungkin tidak membahas secara lebih jauh gitu ya. Mungkin hanya beberapa hal yang perlu kita ulas saja, termasuk juga konsep-konsep penting barangkali ya, itu aja. Karena Bapak dan Ibu-ibu, kalau yang dulunya dari informatika, baik pendidikan informatika maupun juga dari teknik informatika ya, atau sisi informasi atau teknik komputer itu mungkin tidak terlalu masalah ya, hanya mengulang-ulang kaji begitu. Tetapi yang jadi masalah adalah yang latar belakangnya tidak itu ya, tidak bidang itu, kemudian mengajarnya juga tidak bidang yang terkait dengan RPL gitu. Jadi ya mungkin seperti multimedia tadi atau animasi ya. Ini yang agak susah. Jadi Bapak Ibu yang berada di area itu tentu harus bekerja keras ya, memahami modul ya. Kami juga menyadari bahwa waktu yang diberikan tidak terlalu cukup ya, sehingga memang pada pendalaman materi, ini namanya saja pendalaman materi, tapi jauh lebih ininya kepada mengulas saja ya, mengulas apa yang harus atau yang mungkin bisa terjadi miskonsepsi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi pagi, bahwa modul itu yang kedua, KB keduanya itu kan kalau saya mengurutkannya seperti tadi ya database, kemudian di OOP, Object Oriented, baru ke analisis dan perancangan Object Oriented, dan terakhir manajemen project. Ya, saya kira itu jauh lebih rasional. Urutan-urutan itu Oke, nah di pemrograman berorientasi objek ini kebetulan menggunakan Java ya, banyak sekali bahasa yang mendukung objek oriented. Java merupakan yang paling banyak kalau kita lihat di survei di seluruh dunia gitu ya. Itu merupakan bahasa objek oriented yang paling banyak dipakai ya. Kemudian bahasa prosedural yang paling banyak dipakai bahasa C. Jadi dua bahasa ini menjadi bahasa yang paling populer di dunia akademik, di dunia ya, bukan di Indonesia, di dunia. Jadi tidak salah juga memilih ini ya. Sama juga seperti di UNP misalnya, di pendidikan informatika dan di informatika OOP-nya kita gunakan Java sebagai implementasi konsep-konsepnya. Karena di Java itu memang lumayan lengkap ya. Lumayan lengkap, kemudian dia juga punya kelebihan berbagai teknologi gitu ya. Walaupun misalnya secara khusus terutama untuk data science misalnya itu lebih cocok Python ya. Dia juga sudah mendukung OOP Python, dan dia sangat lengkap library-nya untuk data science ya, termasuk tentu AI di dalamnya ya, statistik lanjut. Kemudian R juga bahasa R. Tapi kalau untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang terkait dengan object oriented programming, itu memang Java saya kira pilihan yang tepat ya. Indonesia juga pernah punya JENI ya, Jaringan Edukasi Network Indonesia, JENI, Jaringan Edukasi
aduh lupa lagi saya singkatannya, itu juga Java ya, menggunakan Java. Oke, jadi ada beberapa hal yang mungkin di KB ini perlu Bapak Ibu pahami, kuasai gitu ya, yang terkait dengan OOP ini ya, baik menerapkan konsep OOP, kemudian mengatasi kesalahan, membuat desain, membuat koneksi database, menerapkan model MVC. Ya, MVC ini salah satu model arsitektur ya, yang sudah cukup tua tapi masih banyak digunakan. Tadi saya bercerita tentang layer ya. Waktu database itu bahwa sebuah aplikasi tidak boleh langsung berkoneksi terhadap database. Jadi ada layer yang dinamakan dengan business service layer. Nah, service layer ini atau disingkat service layer ini di dalam arsitektur MVC ya ada pada model itu. Model ya. Jadi kan MVC itu model view controller. Ya, jadi di bagian modelnya itulah sebetulnya layer service yang nanti akan menghubungi ke database misalnya ke database atau ke sumber data yang lain. Jadi tidak langsung aplikasi connect ke database. Yang bagus tentu saja dipisahkan ya, business service layer ini di dalam server tersendiri. Tetapi bisa saja dalam satu aplikasi yang dikemas dalam arsitektur yang benar dari model view controller. Bagi yang pernah menggunakan model view controller ini bisa membantu memahami ya. Karena hampir banyak framework juga menggunakan arsitektur ini ya, supaya kita tidak terlalu diribetkan dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang harus kita siapkan pada suatu aplikasi. Nah, di object oriented programming ini saya menemukan banyak miskonsepsi ya terkait misalnya gini, bahwa bagaimana misalnya keempat pilar ya, 3 atau 4, ada yang menyebutnya 3 ya, yaitu encapsulation di OOP ya, enkapsulasi atau encapsulation, kemudian ada polymorphism dan inheritance. Ada 3 itu, tetapi biasanya ditambah atau orang juga menyebut abstraksi itu kelas yang membahas tentang abstraksi, kelas-kelas abstrak dan berbagai fasilitas abstrak itu penting juga ya, termasuk yang terkait dengan interface ya. Kalau di Java itu ada interface. Interface itu merupakan seperti kelas ya, kelas yang bisa diimplement gitu ke dalam bentuk yang lebih operasional. Jadi ada kelas interface namanya kalau di Java ya, sehingga itu bisa jadi pillar juga. Karena interface ini bisa mengenkapsulasi juga, kemudian bisa juga polymorph ya. Lalu mendukung kerja tim. Ya, kerja tim. Ya. Nah, kemudian terminologi lain yang juga sangat penting, misalnya tentang mulai dari apa itu kelas, objek. Saya kira Bapak Ibu harus memahami apa itu kelas, apa itu objek. Kalau kelas itu kan sebetulnya abstraksi dari suatu tipe data ya. Kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang struct di dalam bahasa C atau C++, struktur ya, struktur itu cikal bakal dari kelas ya. Bedanya adalah kalau di dalam struktur atau struct itu hanya terkait dengan data saja. Sementara kalau di dalam kelas selain data yang disebut data member gitu, juga ada fungsi. Nah, istilah umumnya behavior. Nah, fungsi itu yang disebut di dalam object oriented itu dengan istilah method adalah bagaimana kita bisa mengakses data itu. Ini juga salah satu bentuk bagaimana
menutup atau menyembunyikan data dari akses langsung dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau tidak punya otoritas gitu ya. Jadi di dalam OOP itu betul-betul direncanakan seperti itu ya. Jadi ada data di dalam suatu kelas, data itu hanya bisa diakses oleh metode yang disediakan. Kan begitu tuh ya. Nah, metode itu secara umum biasanya disebut metode getter dan metode setter. Ya, metode getter yaitu untuk mengambil data, setter untuk men-set data. Data ini yang disebut sebagai atribut ya di dalam sebuah kelas itu umumnya bersifat tersembunyi. Ya, umumnya bersifat tersembunyi. Ya, ada banyak cara bagaimana supaya data itu tersembunyi, terenkapsulasi, yaitu dengan menyediakan access modifier ya. Ada dua yang bisa menyembunyikan. Yang pertama itu private, ya, jadi data itu bersifat private, yang berarti hanya bisa diakses oleh metode yang ada pada kelas itu. Kemudian ada protected. Protected juga tidak bisa diakses dari luar kecuali oleh anak keturunannya. Ini konsep dalam inheritance nih, hubungannya dengan inheritansi. Jadi kalau suatu kelas dia merupakan turunan dari kelas yang lain, maka atau kelas parent orang tua ya, maka kalau datanya itu bersifat protected, berarti di turunannya, di kelas turunannya bisa diakses. Selebihnya tidak bisa. Ya. Jadi ada banyak access modifier sebetulnya. Yang paling terkenal itu ada 3, public, private, dan protected. Kalau public, ya jelas saja dari nama istilah itu saja menyatakan bahwa kalau data itu bersifat public berarti bisa diakses dari mana saja. Ya. Terutama dalam satu dalam satu folder. Oke, nah itu apa namanya yang terkait dengan kelas ya. Sekali lagi bahwa di kelas itu ada data atau data member, ada metode ya atau member function sebetulnya. Metode. Nah, metode ini ada juga metode khusus di dalam sebuah kelas itu. Jadi kalau suatu kelas itu atau gini, ketika sebuah objek diciptakan dari suatu kelas, berarti nanti akan di-create ya suatu objek yang berada di dalam lokasi memori tertentu. Ya, lokasi memori tertentu. Oleh karena itu harus ada suatu metode khusus, disebutnya metode khusus, yang mampu mengalokasikan memori yang akan berisi objek itu. Itu disebutnya konstruktor. Konstruktor disebut. Jadi konstruktor itu adalah sebetulnya metode khusus. Ya. Metode khusus, tapi kalau dikatakan metode juga enggak sebetulnya. Cuman perilakunya seperti metode. Kenapa? Kenapa tidak dikategorikan metode walaupun perilakunya mirip metode? Karena dia memang tidak punya reason value ya. Tidak punya reason value. Kalau saya cerita reason value itu Anda mencoba mengingat mengenai fungsi ya, ketika belajar fungsi dulu, bahwa fungsi itu kan signature-nya itu kan ada reason value, kemudian ada nama fungsi, ada parameter, ya kan? Yang dalam kurung itu parameter, kemudian ada tubuh fungsinya begitu kan? Ya. Reason value itu kalau di dalam Java itu mirip seperti dalam bahasa C sebetulnya. Itu ada void, ya, reason value itu void, artinya nothing gitu. Yang kalau di dalam bahasa prosedural dulu itu disebutnya prosedur. Suatu fungsi atau metode yang reason value-nya void,
itu sama dengan prosedur kalau mungkin di Pascal dulu ya, di Basic itu bahasa Basic gitu, di bahasa-bahasa zaman old gitu ya, itu disebutnya prosedur. Biasanya di depannya ada void misalnya suatu nama fungsi apa, lalu kemudian kurung, di dalam kurung itu ada parameter kan, yang nanti akan menjadi argumen ketika pemanggilan. Nah itu disebutnya sebagai signature, yang menandai pembeda antara satu metode dengan metode lain itu, yaitu nilai balik, kemudian nama fungsinya, dan parameter. Ya, nah konstruktor itu tidak punya nilai balik, itu makanya disebut sebagai atau tidak bisa dikategorikan sebagai metode. Walaupun orang bisa saja menyebutnya itu metode khusus gitu ya. Yaitu suatu metode yang hanya digunakan atau dipanggil pada saat suatu objek diciptakan dari kelas itu. Ya, dari kelas itu. Jadi ada klausa yang menandakannya itu bahwa suatu konstruktor itu namanya persis sama dengan nama kelasnya. Misalnya kalau saya punya kelas mahasiswa, maka konstruktornya juga persis sama seperti nama kelasnya, dimulai dengan huruf besar gitu, mahasiswa. Lalu kurung sebagai parameter. Boleh tidak pakai parameter, berarti hanya kurung-kurung saja begitu. Boleh juga pakai parameter yang untuk men-set ya, untuk men-set isi misalnya. Tetapi ingat tidak punya nilai balik. Jadi itu adalah cara bagaimana suatu objek diciptakan melalui konstruktor ini. Dan sekaligus juga dialokasikan di memori. Itu makanya ada klausa new dipanggilnya itu. Konstruktor itu dipanggilnya dengan menggunakan klausa new. Ya, mungkin Bapak bisa lihat di modul secara lengkap gitu. Tapi kalau di sini ini yang baru bergabung nih mengganggu juga ya. Oke, coba saya lihat di nah, misalnya seperti ini, bisa terlihat ya Bapak Ibu. Ini suatu kelas misalnya, namanya project 1. Kelas. Nah, public ini adalah suatu access modifier ya, yang menandakan bahwa kelas project 1 ini bisa dipanggil atau digunakan di luar file, bahkan di luar kelas ini ya, di luar kelas ini, di luar file ini, dalam satu folder ya. Jadi itu namanya kelas ya, tadi ada atribut data sebetulnya. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini kebetulan tidak ada ini datanya, mana ya, contohnya tidak ada ya. Tapi data itu sekali lagi atribut istilahnya. Tipe data dari data itu bisa merupakan tipe primitif. Nah itu juga yang harus Bapak Ibu ingat itu. Tipe data itu ada dua. Ada tipe primitif, ada non primitif. Yang primitif sama seperti DC plus boolean. Nah, gitu ya. DC itu kan, atau gini, di dalam Java itu yang namanya tipe primitif ada 8. Yang terkait dengan bilangan bulat ada 4 itu. Ada yang namanya byte, suatu data yang merepresentasikan bilangan bulat dengan hanya 8 bit. Jadi Bapak Ibu bisa melihat seberapa besar cakupannya kan, bilangan integer. Saya tadi cerita tentang database bahwa integer punya nilai batas. Ya. Kalau di dalam dunia nyata hanya Allah yang tahu berapa bilangan terbesar dari integer ini kan. Ya. Tetapi di dunia komputer, bilangan bulat itu ada batasnya, ya. Jadi misalnya byte paling besar kalau dia unsigned byte, unsigned itu berarti tidak bertanda, hanya positif saja. Itu paling besar kalau 8 byte itu kan 256 cuma, 255. 0 sampai 255. Kan 1 byte itu. Apalagi kalau misalnya dia sign.
sign byte ya, atau sign. Sign itu bertanda tuh, berarti mengakomodir nilai negatif. Berapa? Min 128 sampai positif 127, 1 byte itu rangkaiannya. Jadi Bapak Ibu hati-hati dalam menentukan suatu tipe data. Ya, kalau jangkauannya puluhan gitu ya, ya pakai byte ya cukup sebetulnya. Ini dalam rangka manajemen memori sebetulnya kan, supaya lebih aman gitu aplikasinya, memanfaatkan memori secara efisien. Tapi sekarang kan memori gede-gede ya, memori laptop Bapak Ibu juga mungkin gede-gede gitu, apalagi orang informatika. Kalau saya kebetulan dikasih sama kampus, bukan dikasih pinjam sama kampus, itu cuma 8 byte. Sekarang ini kebutuhan mungkin minimal 16 giga, 16 giga itu. Ya, RAM-nya itu. Supaya bisa mengakomodir banyak. Apalagi kalau Bapak Ibu misalnya ingin memperdalam tentang mobile programming yang bisa mengakomodir untuk HP yang buatan Amerika nih, yang sistem operasinya iOS, iPhone ya. iPhone itu kalau Anda ingin jadi developer iPhone itu, ya iPhone itu dia harus di atas 8, mungkin 16 ya giga itu RAM-nya. Oke, yang kembali ke dalam ini atribut, sekali lagi tipe data itu bisa primitif, yaitu kalau bilangan bulat atau bilangan integer itu ada byte, ada short, ada int, ada long, 4 macam. Belum lagi turunan dari 4 ini atau derivatnya lah ya, jenis-jenisnya. Misalnya ada yang sign dan unsigned. Ya, misalnya sign bit berarti mengakomodir bilangan negatif. Kalau unsigned byte itu berarti tidak mengakomodir, dia hanya 0 sampai positif saja. Berapa jangkauannya ya tergantung besarnya. Kalau 1 byte ya cuma 1 byte. Short biasanya minimal 2 byte. Short itu. Ya, SHORT, short. Pendek, short. Itu sebetulnya singkatan dari short in. Itu 2 byte cuman, alias 16 bit. Kalau 2 byte atau 16 bit berarti kan bisa Bapak Ibu hitung itu berapa nilai terbesar dari 16 bit. Gitu. Ya, misalnya terbesar unsigned-nya dari 16 bit. Kemudian yang di atas itu int. Int itu minimal 4 byte. Ya. Tetapi itu sekali lagi juga sangat tergantung kepada jenis mesinnya dan jenis platform atau sistem operasi. Ya. Kalau sistem operasinya misalnya kalau misalnya mesinnya 16 bit dan sistem operasinya juga mendukung 16 bit, itu kecil tentu saja dibanding yang 128 bit gitu ya. Laptop Bapak Ibu kan ada itu ukuran mesinnya ya, yang itu menandakan sebetulnya panjang dari word suatu instruksi itu bisa seperti itu, 128 bit. Ya, jadi kalau misalnya bilangan bulat bertipe long itu jauh lebih panjang. Ya, jadi byte, short, int dan long itu jangkauan yang membedakan, dan jangkauan itu ditentukan oleh mesinnya dan compilernya sebetulnya ya, compiler dari mesin dan sistem operasi. Platformnya kita sebut platformnya gitu. Jadi ini kemudian itu yang bilangan bulat. Nah, bilangan real kalau di dalam Java itu 2, ada float, ada double kan. Nah, itu juga bisa sign dan unsigned gitu. Float atau floating point dan double. Yang bisa mengakomodir koma-komaan ya, float dan atau di dalam istilah lainnya real, bilangan real. Kemudian itu ada 2, berarti tadi dengan integer ada 4, sudah 6 tuh. Ya. Kemudian 1 boolean.
yang nilainya hanya true and false. Jadi ada tipe data boolean itu kalau di Java. Kemudian satu lagi char, karakter. Jadi 8 itu yang 8 gini. 8 yang primitif itu. Kalau yang non primitif ya kelas, array, ya, list, banyak ya. Baik yang diciptakan sendiri oleh si programmer maupun dari library-nya pada Java gitu ya. Contohnya array, kemudian kelas, itu tipe data juga sebetulnya non primitif. Lalu apa bedanya antara tipe data primitif dan non primitif? Tipe data primitif itu hanya menyimpan data saja. Misalnya suatu variabel X bertipe int, berarti hanya nilai X, nilai int yang bisa disimpan di X. Tetapi kalau misalnya tipe datanya itu berupa non primitif, maka dia memiliki metode di dalamnya. Seperti array. Pemahaman array Anda ketika di bahasa prosedural seperti C, itu harus agak sedikit berubah karena array di dalam Java misalnya itu punya metode. Misalnya untuk mengetahui berapa panjang array itu yang melekat pada array, pada variabel array itu. Misalnya nama array-nya larik 1 misalnya. Lalu saya ingin mengetahui panjang dari array itu, dari larik 1 itu. Ya, larik 1 titik length. Nah, itu untuk untuk dan itu bukan metode, memang itu kelas data member atau statik gitu ya. Data statik dari suatu array. Jadi ada field data dan ada field method pada sebuah tipe data non primitif. Ya. Ini saya mohon maaf bagi yang terpaksa Bapak Ibu harus banyak belajar. Mungkin saja ada yang tidak nyambung gitu dengan apa yang saya omongkan itu. Saya khawatirnya memang itu. Tetapi ya ini konsekuensi Bapak Ibu itu yang mengambil PPG tentang bidang TKI ini. Karena kita tidak mungkin mengajarkan misalnya semua hal terkait dengan object oriented programming ini. Jadi harus Bapak Ibu baca. Jadi saya hanya membahas tentang terminologi penting itu saja. Kemudian yang terkait dengan metode, sekali lagi kalau di dalam istilah umum metode itu sebetulnya fungsi ya. Sehingga Bapak Ibu harus pandai itu memahami bagaimana membuat fungsi itu. Fungsi yang namanya fungsi itu ada nilai baliknya, kemudian ada nama fungsinya, itu signature-nya, kemudian ada parameternya. Ini contoh fungsi ini. Ini dapat dilihat. Ini terlihat ya, yang di sharing ini ya. Terlihat ya, ini. Ini misalnya ini ya oke, terima kasih. Ini ada kelas project namanya, kelas project 1 itu. Lalu ada metode, satu buah metode. Kebetulan metode ini adalah metode suatu metode yang harus ada satu di dalam sebuah program OOP Java. Karena disebut sebagai metode untuk entry point. Pertama kali dijalankan program ini melalui metode ini. Namanya metode main. Kan sama seperti di C gitu ya. Metode main. Ini. Cara menuliskannya seperti ini. Public, static, void, main, string, array, args. Ini gitu mungkin lebih cocoknya tuh. Jadi public ditebalkan gitu lah. Public class project 1. Kemudian ada metode di dalamnya. Kemudian tidak ada data ya, hanya ada metode public static void main. Parameter di dalamnya ada string array, itu tanda array yang double square parenthesis itu ya. Tanda kurung kotak itu ya. Itu array, simbol array. args adalah nama array-nya. Ya, nama variabel array. Dan ini sudah formal, jadi Anda tidak boleh merubah-rubah lagi yang namanya main function atau main method di dalam sebuah
bahasa Java dalam object oriented Java harus seperti ini dituliskannya, ya. Bahwa public ini adalah access modifier, artinya ini bisa dijalankan dari mana saja, ya. Kemudian static ini sifat dari metode itu static. Apa itu static? Static itu melekat kepada kelasnya. Ke dalam project 1 melekat namanya. Kemudian ada lagi void. Void itu berarti tanpa nilai balik. Atau nilai baliknya nothing. Kalau dalam bahasa Inggris, void, dalam bahasa matematik, void ini himpunan kosong nih. Mungkin Bapak Ibu tahu itu. Himpunan kosong istilahnya dalam matematik void. Artinya tidak ada yang dikembalikan, ya. Jadi ini sama seperti prosedur kalau di dalam bahasa yang prosedural atau di Pascal misalnya. Kemudian main ini tidak boleh dirubah, namanya juga harus dalam huruf kecil seperti itu, main. Ini string array args. Ini ada makna semuanya. Saya tidak mungkin menjelaskan ini karena akan memakan waktu banyak, tapi tolong Bapak Ibu pahami dan bagaimana makna dari setiap apa yang tertulis di metode ini. Jadi ini metode namanya. Ya. Metode bisa dalam tidak hanya metode main, ya, metode yang lain seperti yang saya sebut tadi ada getter, setter, itu bahasa informal di dalam object oriented, tapi banyak orang menyebutnya itu metode setter dan getter. Setter adalah metode yang digunakan untuk men-set variabel pada data member. Kemudian getter adalah untuk mengambil, ya, bisa mengambil seperti query gitu, seperti mengquery, atau misalnya melalui proses, itu juga setter. Sayang sekali memang kita tidak bisa membahas lebih banyak, ya. Cuman ini sebagai apa ya, sebagai ulasan saja. Sekali lagi Bapak Ibu lah yang terpaksa harus membaca lebih jauh itu tentang ini. Kemudian ini encapsulation adalah salah satu pilar di dalam object oriented. Jadi pilar ini penting di DOP ini dan harus terimplementasi. Itu sebabnya ada access modifier ditentukan gitu, ya. Ada public, ada private, ada protected. Itu access modifier yang akan menentukan tingkat enkapsulasi itu. Jadi enkapsulasi ini sebetulnya membungkus, ya. Data itu dibungkus dalam sebuah kelas atau objek nanti, ya. Kombinasi data dan fungsi yang ada atau metode gitu dalam sebuah unit tunggal seperti objek tadi, ya, untuk menyembunyikan detail informasi. Ya, bagaimana informasi itu kemudian bisa dilihat? Ya silakan gunakan metodenya, jangan langsung mengakses gitu. Ya kalau di dalam MVC itu disebutnya modelnya gitu, ya, model untuk mengakses database. Kalau secara, jadi itu konsepnya hampir sama aja ya, secara garis besar di database, di arsitektur aplikasi, program, kemudian juga di object oriented, itu konsepnya hampir sama saja. Nah, jadi itu enkapsulasi, ya, membungkus, ya. Misalnya, ini ada contoh nih, kelas mobil menyediakan antarmuka fungsi untuk menjalankan mobil tersebut, walaupun mungkin agak susah dipahami ini, karena tidak ini, ya. Jadi, kalau misalnya kita menyatakan ada suatu kelas bernama mobil, berarti kita bisa menebak itu bahwa data-data itu mungkin mereknya, itu data tuh kan, kemudian jumlah cc-nya berapa, jumlah bannya berapa, jumlah pintunya berapa, warna mobilnya apa, pabrikannya mana, itu data-data tentang mobil. Tapi yang terkait dengan behavior atau metode atau fungsi, itu adalah suatu fungsi yang terkait dengan mengolah data itu, apa mengisi, merubah, mengambil, itu disebutnya behavior, ya, atau fungsi yang menjadi antarmuka untuk pihak luar mengetahui detail informasi dari suatu objek mobil. Misalnya suatu kelas mobil ini objeknya itu diciptakan dari kelas tadi, misalnya apa ya, mobilku gitu.
mereknya Avanza atau misalnya, ya, kemudian nanti cc-nya 1500, kemudian apalagi. Jadi data-datanya itu nanti akan khusus di objek itu, ada datanya. Lantas metodenya apa? Misalnya metodenya menjalankan, ya, mengoper gigi, ya, menyalip, menggas, behavior, perilaku. Nah, kalau misalnya secara sederhana, ada juga misalnya kalau kita contohkan suatu kelas bernama mahasiswa misalnya, maka datanya itu yang terkait dengan mahasiswa itu akan ada data dari nama, data dari NIM, data dari prodinya barangkali, data dari universitasnya, data tanggal lahir, dan seterusnya, data dari mahasiswa itu. Jadi ini ada kaitannya juga dengan database tadi. Sebetulnya data itu sebaiknya itu ya seperti tabel, ya. Ada atribut-atribut itu, ada ID, ada nama, ada apa lagi gitu, ya, tanggal lahir, alamat. Karena itu mencirikan data-data tentang mahasiswa. Ya. Kemudian apa misalnya metodenya, behaviornya. Misalnya mengenai kalau ada nama berarti ada satu fungsi untuk mengisi data tentang nama itu. Set nama misalnya. Makanya disebut setter, ya, untuk men-set nama. Ada metode set nama. Kalau untuk mengambil nama itu, untuk bisa dicetak misalnya di layar, ada get nama, getter. Nah, get nama. Demikian juga yang lain. Data-data yang lain ada metode setternya, ada metode getternya. Begitu, ya. Ya, mungkin di modul ada itu, ya. Saya yakin ada contoh-contohnya. Kemudian ini juga salah satu pilar di dalam objek inheritance. Inheritance ini istilah sering diterjemahkan sebagai pewarisan. Ya, pewarisan. Kenapa pewarisan? Karena kelas itu punya struktur. Ada bapak, ada anak. Jangan bapak lah, ada orang tua, ada anak. Nanti para ibu marah pula. Padahal hasil kerjasama itu anak itu, ya. Jadi ada orang tua, ada child gitu. Ada parent, ada child. Parent adalah biasanya bersifat lebih umum. Makanya disebutnya generalisasi. Ya, generalisasi. Sehingga data-datanya pun yang disimpan di dalam kelas parent biasanya data yang lebih general. Data yang lebih general. Sama seperti pegawai. Pegawai itu kan kalau kita membuat kelas namanya pegawai, itu pasti general itu. Ya. Kita bisa membuat kelas turunannya yang mewarisi semua sifat yang ada pada kelas pegawai itu, kelas parent itu, ke dalam kelas dosen misalnya. Karena dosen pegawai juga. Berarti dosen bisa menjadi kelas child dari kelas orang tua atau parent pegawai. Tetapi ciri-ciri atau karakteristik umum general dari dosen sudah ada pada orang tua. Seperti nama, nomor induk pegawai, itu ada. Tidak perlu lagi di kelas dosen dideklarasikan gitu. Ada variabel nama, variabel NIP, gitu, nggak perlu. Golongan dan sebagainya. Yang sifatnya general. Tetapi misalnya, kalau kita bagi dua, ya, pegawai itu dosen dan tendik, misalnya tenaga kependidikan, tentu saja kalau di dosen ada jabatan fungsional. Berarti di kelas anaknya, seperti di dosen, sebagai kelas anak dari kelas pegawai, itu ada data khusus. Jadi suatu kelas anak biasanya ditambahkan dengan data-data khusus. Karena data-data yang umum, yang general itu sudah di-cover oleh orang tuanya. Itu tentang inheritance. Jadi apa yang dimiliki oleh inheritance, data maupun member, function, method, sekali lagi, kelas-kelas yang ada yang menjadi orang tua, baik data maupun atau atribut. Jadi kalau saya menyebut atribut itu data maksudnya, maupun method atau function atau behavior, itu
otomatis diwariskan kepada turunannya itu, ya, pada turunannya. Baik secara apa ya, mungkin kalau di dalam dunia nyata itu baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang genotip maupun fenotip. Ada yang dari SMA dulu waktu SLA-nya belajar biologi kan, genotip tuh yang muncul, fenotip tidak muncul. Sebagai contoh misalnya saya ini mewarisi sifat bapak saya. Secara fisik pun mewarisi. Misalnya saya punya apa ini di hidung ini tahi lalat. Ini bapak saya juga punya tahi lalat di sini persis. Sama tahi lalat kami sama ini. Jadi saya mewarisi bapak saya itu. Gitu. Misalnya kemudian yang lainnya pamberang. Pamberang itu apa ya? Pemarah. Saya ini disebut pemarah itu. Karena bapak saya juga pemarah dulu. Walaupun itu mungkin bukan sifat warisan ya. Ya mungkin kalau tapi artinya gitu. Jadi hal-hal yang ada pada orang tua itu diwariskan kepada anak. Demikian konsepnya memang OOP ini konsep alami gitu, alamiah gitu. Diadopsi dari konsep-konsep alamiah seperti itu. Lebih jelasnya silakan saja ya. Istilah anak kelas child itu bisa juga disebut subkelas. Ya, subkelas. Saya berharap Bapak Ibu membaca lebih jauh lagi modulnya dan mempelajari itu ya. Kalaupun tidak sempat sekarang itu misalnya ya, siapa tahu nanti Bapak Ibu ditugaskan semuanya harus jadi guru RPL. Ya gimana coba? Ya kan? Itu harus paham konsep-konsep ini. Kemudian ada lagi pilar polymorphism. Polymorphism ini adalah suatu ciri khas dari objek oriented di mana suatu apa ini? Ini kok ini salah ini. Di apa nih? Di PowerPoint-nya salah. Kok poli membahas tentang inheritance? Jadi polymorphism, ya ini salah ini. Ini bukan buatan saya loh ya. Bukan buatan bukan buatan saya. Ini saya menerima dari apa dikti saja. Ini salah ini yang ditulisnya ini. Ya. Ini tentang pewarisan nih. Ya. Atau inheritance. Jangan terbalik coba lihat. Oh. Iya, salah itu. Itu juga sama Pak isinya Pak. Iya. Jadi polimorf itu gini, sebetulnya kalau kita lihat dari bahasanya kan satu apa namanya banyak bentuk gitu. Polimorf. Poli itu banyak, morf itu bentuk. Kalau poliklinik apa artinya? Halo? Saya mau nanya aja, intermezzo. Poliklinik apa? Kliniknya lebih dari satu. Nah, iya. Tapi orang-orang kedokteran itu salah memberi nama itu. Ada poligigi, harusnya klinik gigi itu. Ada polimata, harusnya klinik mata itu. Jadi poliklinik itu banyak klinik tempat berobat, klinik itu tempat berobat kan? Jadi kalau poliklinik itu ada bukan poli gigi harusnya. Yeah. Ada klinik gigi, ada klinik THT, ada klinik gitu harusnya. Saya heran juga setiap masuk ke poliklinik kok ada poli gigi, poli apa lagi? Wah, ini salah kaprah yang luar biasa itu. Ada anak banyak berarti ya betul. Ya, harusnya klinik anak harusnya kan, makanya disebut poliklinik karena banyak tempat pemeriksaan pengobatan. Oke, kita kembali ke sini ya. Biarlah kesalahan itu kan banyak sekali dilakukan bangsa Indonesia ini, kesalahan ini. Itu yang saya sebutkan miskonsepsi itu kan. Para ahli bahasa sudah menentukan bahwa hukum majemuk, kata majemuk di dalam bahasa Indonesia, kan gitu ya kata ahli bahasa. Misalnya yang diterangkan, yang menerangkan, DM hukumnya. Jadi kalau meja makan, meja itu yang diterangkan, yang menerangkannya adalah makannya, yang menentukan bedanya
suatu meja makan dengan meja yang lain. Kursi malas, bukan kursi yang malas, tapi kursi untuk bermalas-malas gitu ya. Kursi yang diterangkannya malas itu yang menerangkan DM hukumnya. Tapi coba aja Bapak cek itu, banyak sekali yang lain yang melanggar aturan DM itu. Ya kan? Perdana Menteri. Itu salah itu. Harusnya kan terjemahan dari Prime Minister tuh. Harusnya kan Menteri Utama itu. Iya enggak? Bukan Perdana Menteri itu. Atau Menteri Perdana nggak apa-apa. Menteri Utama gitu, nggak apa-apa. Itu Perdana Menteri, itu MD itu. Bahasa Inggris yang MD itu. Oke lah, itu kesalahan-kesalahan. Siapa yang membuat itu? Bukan ahli bahasa itu. Orang umum yang membuat. Tapi kemudian menjadi salah kaprah. Terutama wartawan itu yang sering membuat-buat istilah kayak gitu. Jadi mohon maaf aja ada yang omnya jadi wartawan misalnya. Itu banyak kesalahan tempo dulu itu dalam mengacak-acak bahasa itu. Oke, kita balik. Ini jadi polimorf itu beda bentuk, terutama misalnya ketika diimplementasikan di dalam suatu metode. Ya, metode diimplementasikan dalam suatu metode. Suatu metode itu atau fungsi itu bisa memiliki nama yang sama tetapi dengan signature yang berbeda dan tubuh fungsi yang berbeda. Contoh misalnya gini. Saya mendefinisikan sebuah fungsi namanya gambar atau metode namanya gambar. Nama metodenya gambar. Misalnya void gambar gitu ya. Kemudian kurung. Kurung, sepasang kurung. Nah, di dalam sepasang kurung itu mungkin parameternya itu berbeda-beda. Jadi saya membuat 3 buah fungsi bernama gambar, sama namanya gambar. Tapi metode pertama void gambar kurung misalnya in A, in B. Misalnya begitu. Ya, parameternya ada 2, in A, in B. Atau double A, double B gitu. Ya. Yang pertama itu void gambar double A, double B dalam kurungnya. Tapi ada lagi saya membuat lagi metode yang lain. Void gambar dalam kurung double X. 1 parameternya. 1 argumennya. Lalu saya buat lagi. Void gambar double A, double B, double C. 3 parameternya. Nah, parameter yang memiliki parameter 1, parameter 2, dan atau 2 buah parameter dan 3 buah parameter itu jelas-jelas fungsi yang berbeda. Walaupun namanya sama. Nah, itu salah satu contoh polimorf itu. Mungkin fungsi yang cuma 1 parameternya dia membuat lingkaran, nanti gambarnya itu hasilnya itu adalah membuat lingkaran di layar misalnya. Di mana parameter yang atau argumen yang dikirimkannya yang dipastinya adalah ukuran dari jari-jarinya mungkin. Makanya double X gitu. Yang kedua yang punya 2 parameter mungkin membuat segi 4. Ya. Double X, double Y. X untuk ukuran panjang, Y untuk ukuran lebar. Mungkin menggambar segi 4. Atau misalnya untuk yang 3 tadi, adalah fungsi yang lain sebetulnya. Ya, kalau 3 titik mungkin untuk menggambar segi 3. Ya kan? Sisi 1, sisi 2, sisi 3 gitu. Nah, itulah nama yang sama, tetapi signature itu yang dalam parameter itu berbeda-beda. Nah, mana yang akan dieksekusi ketika sebuah parameter itu akan ditentukan pada saat runtime. Polymorph pada saat runtime. Jadi itu contohnya saja ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu lebih membaca lagi. Kemudian ini masalah penanganan error handling. Syukur alhamdulillah bahwa di dalam Java error handling itu ada error dan exception handling itu bisa ditangani sebaik-baiknya. Karena ada yang disebut dengan try catch. Try catch. Blok try catch yang akan menangkap apa jenis kesalahannya, biasanya dalam bentuk nomor, ya.
walaupun itu juga bisa ditambahi dengan keterangan nomor kesalahan, nomor error, sehingga bisa tahu. Karena begini, kalau tidak ditangkap itu kesalahan, kalau Anda membuat suatu program dalam Java dan exception atau kejadian-kejadian luar biasa, termasuk juga error, kalau tidak dideteksi dan ditangkap, maka program itu akan terminate dengan sendirinya. Jadi kalau program dijalankan kemudian terminate dengan sendirinya gitu, kan sering Bapak Ibu melihat gitu. Misalnya Bapak pernah menjalankan aplikasi gitu, tiba-tiba sudah sedang berjalan terminate aja, keluar dari program gitu. Berarti itu ada exception atau error yang terjadi itu. Nah di Java itu dilengkapi dengan bagaimana menangkap error atau exception, ya. Seperti misalnya exception itu apa ya? Out of bound, misalnya panjang array diisi lebih banyak dari ukuran. Kan ukuran array itu kan statik itu ya. Kalau ditentukan ukurannya itu misalnya 10 ya 10. Kalau diisi ada 11 elemen yang akan diisikan, itu disebutnya out of bound dari array. Itu error itu. Ya. Di sini, nah ini try catch finally yang saya sebutkan fungsi pada exception handling dan error handling ini, ya. Bapak Ibu bisa lihat di contoh-contoh nanti. Nah ini contoh kesalahan ya. Misalnya yang pertama itu ada divide by zero, ada pembagian dengan nol. Kenapa itu salah Bapak Ibu? Pembagian dengan bilangan nol? Hasilnya tak terhingga. Hasilnya tak terhingga. Ya, itu kalau waktu SD ya, kita dari guru kita sebutnya suatu bilangan dibagi nol hasilnya tak terhingga. Itu tidak salah sih, tapi konsepnya salah itu, misconception itu. Karena suatu bilangan dibagi nol itu tidak bisa dihitung, bukan tak terhingga. Karena tak terhingga di komputer ada bilangannya itu. Maksimal dari in ada, maksimal dari double ada gitu ya. Tak terhingga itu kan maksudnya bilangan terakhir ya. Memang hanya Allah yang tahu sih bilangan di dunia nyata ini, bilangan tak terhingga ini. Tapi konsepnya kan gini, kalau misalnya 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Untuk pembuktiannya berarti 2 dikalikan 3 itu sama dengan 6. Coba sekarang 6 dibagi 0. Kalau sama dengan tak terhingga, dari tak terhingga kali 0 itu 6 ya isinya. Konsep yang salah itu ya. Jadi sebetulnya undefined itu, tidak bisa didefinisikan ya. Suatu bilangan itu kalau dibagi dengan 0 tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dihitung. Oleh karena itu komputer akan mengalami deadlock. CPU itu akan deadlock. Dia akan melakukan counting terus-menerus tetapi tidak ada henti-hentinya. Makanya harus dicegah itu. Suatu operasi yang menghasilkan pembagian dengan 0. Ya, itu di sistem operasinya ada sebetulnya. Kalau ada terjadi suatu program yang menghasilkan pembagian dengan 0, itu sistem operasi menghandle-nya, menterminate program itu, kemudian ada penjelasan bahwa terjadi pembagian dengan 0. Atau misalnya stack overflow, memorinya tidak terjangkau kan, overflow. Itu kan kesalahan. Biasanya di tingkat operasi, sistem operasi ada, di Windows, di yang lain-lain, di Linux, ada itu. Tetapi tentu saja di program kita pun harus ada bagaimana cara mengatasi itu. Kan di program lebih interaktif, karena kita yang membuat, lebih interaktif. Bisa terjadi pembagian 0, langsung dikeluarkan. Oh, ini terpaksa ini mau dilanjutkan atau tidak karena ada pembagian dengan 0 ini, gitu kan misalnya kan. Ada penjelasan dari program itu. Tidak tiba-tiba saja keluar gitu. Kalau Bapak Ibu sedang bekerja kemudian tiba-tiba keluar dari program secara itu kan mengagetkan itu. Kalau yang jantungan bisa mati itu kan. Jadi ini contohnya, misalnya ada di pengisian elemen array keluar dari ukuran out of bound tadi. Kegagalan koneksi database. Kemudian file yang akan dibuka tidak eksis. Tidak ada file itu. Ya, yang akan dibuka itu tidak ada file itu. Operan yang akan dimulai out of prescribed range. Ya, misalnya misalnya apa ya?
kalau misalnya Bapak Ibu mengalikan dua buah bilangan integer, hati-hati itu. Kalau yang digunakan tipenya short itu hanya 2 byte. Misalnya 2 byte, taruhlah 2 byte itu berarti sekitar berapa itu bilangan terbesarnya ya? Berapa itu kalau 2 byte? 32 ribuan lah ya? Enggak, 65.536. Iya, 6.000 itu berarti kalau dia unsigned itu. Kalau yang sign 30 sekian ribuan kan? Karena ada minnya gitu ya. Nah, bayangkan 32.768. itu dia. Ya, saya nggak menghafal itu ya. Tapi pokoknya begitulah ya kira-kira. Jadi, nah jangkauan ini kalau misalnya suatu operasi perkalian misalnya, ya, di mana tipe data short tadi, lalu Anda kalikan misalnya suatu bilangan 25.000, kan masih dalam jangkauan tuh, kali 25.000 misalnya. Itu kalau disimpan kan harus dalam short juga gitu. Hasilnya itu akan keluar dari rank itu, dari tipe data yang short tadi itu. Error itu. Ya kan? Jadi kadang-kadang tidak ada pesan kesalahan gitu ya, kalau membuat program tiba-tiba error, apa ya errornya gitu, nggak tahu ya, kemungkinan itu atau hasilnya salah ya, wah hasilnya 0 ya misalnya gitu, padahal ini jelas angka ini kali angka itu kok 0 hasilnya gitu. Itu karena ada keluar dari rank tipe data itu. Kemudian jenis kesalahan yang lain, mengakses objek yang belum diinisialisasi ya, diinisialisasi suatu objek dengan memanggil konstruktor tadi yang saya sebutkan. Biasanya di depannya ada klausa new, nah gitu, new. Jadi itu beberapa contoh kesalahan. Ya. Ini common exception, arithmetic exception, jadi kesalahan-kesalahan di dalam aritmatik. Ada null pointer exception, ada security exception, ada negative array size exception, ukuran negatif. Kemudian masalah koneksi ke database server melalui, kalau membuat aplikasi untuk client server ya, ini juga mohon di jam berapa ini? Nanti nggak sampai pula ini ya. Client server berarti ada database, koneksi database yang harus Bapak Ibu siapkan atau mungkin juga client server seperti untuk mobile, karena Java bisa juga digunakan untuk membuat program berbasis mobile, bisa juga ya. Yang penting kan ada Java runtime mesinnya ya, atau apa, Java virtual mesinnya, JVM-nya ya. Setiap perangkat itu harus ada JVM supaya bisa menjalankan program Java. Maka pahami bagaimana cara membuat, termasuk bagaimana mengkoneksikan, itu bisa Bapak Ibu lihat di sumber-sumber lain. Oh, oke. Nanti terusnya. Nanti terus ini. Nanti si Inter sini. Oh gitu, oke. Oke ya. Kita lanjut ini karena ada lagi yang terkait dengan, nah di analisis ini terkait nih. Bentar. Jadi. Bentar. Ini juga terkait dengan apa? Object oriented programming itu juga ada perancangannya, analisis dan perancangannya ya. Analysis and design, object oriented analysis, OAD ya, OAD. Apa bedanya dengan objek analisis
and Design dengan yang lain OAD. Ya, ini khusus untuk menganalisis kebutuhan pemrograman yang mengimplementasikan program dalam bentuk objek oriented. Programnya objek oriented gitu ya. Nah, biasanya perangkat yang digunakannya itu yang paling perangkat yang digunakan itu UML namanya ya. UML atau Unified Modeling Language. Ya, sekitar ada 13 simbol 13 simbol, 13 model ya yang bisa digunakan untuk menjelaskan ini. Jadi misalnya seperti kebutuhan kelas seperti apa gitu ya. Metode berorientasi objek ini mengacu kepada pemrograman berorientasi objek. Bagaimana cara merancang program berorientasi objek itu gitu ya. Menganalisis dan merancangnya gitu. Nah, perangkatnya itu disebut UML. Walaupun kalau saya sih selalu menyarankan selain UML gunakan juga perangkat yang lain. Ya. Perangkat maksudnya perangkat pemodelannya. Ya. Perangkat pemodelannya. Seperti misalnya use case, mungkin di sini sudah ada juga. Lihat ini tahapan analisisnya hampir sama sebetulnya. Kalau tahapan analisisnya ya mulai mempelajari permasalahan, menentukan kebutuhan pemakai, kemudian mengubah kebutuhan yang belum terstruktur menjadi model-model atau gambar-gambar dengan mode, metode dan teknik analisis tertentu, kemudian mendokumentasikan hasil analisis sebagai software requirement specification. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi programmer itu harus ada ini dokumentasi ini, ya harus ada dokumentasi itu karena dokumentasi inilah yang nanti akan menjadi dasar bagi pengembangan berikutnya. Jadi harus gitu, ya ada dokumentasi ini. Ya, metode analisis ini ada 3 orang ini yang sangat berperan ya. Ya, ada bukan 3 orang, 3 kelompok lah. Karena ini ada Code dan Jordan, ada Jacobson, ada Reed Brook gitu ya. Ini orang tim lah ya, tim. Sehingga masing-masing ini punya kekhasan di dalam metodenya. Ada metode Rumbaud, ada metode Booth, ada metode Clare-Mellor. Ya. Sehingga nanti akan muncullah unifikasinya, unified. Itu makanya muncul UML itu kan karena unifikasi dari banyak metode, banyak bahasa pemodelan. Ya, banyak bahasa pemodelan yang muncul di dalam UML. Nah, ini metode analisis secara umum. Panjang sebetulnya ceritanya tentang analisis and design ini. Ini termasuk mata kuliah yang saya ajar juga ini. Ya. Tahapan-tahapan ini. Saya kira ini teoritis juga gitu. Tetapi harus paham juga dengan terminologinya ya. Seperti membuat business modeling seperti apa, requirement seperti apa, analysis seperti apa, design. Ini kan secara umum sama seperti SDLC, System Development Life Cycle ya. Ya ada 10 tahapan ini ya. Diuraikan kalau yang lain mungkin menguraikannya jadi 11, jadi 12 itu bisa-bisa saja ya. Nih, dari mulai business modeling yang memetakan bagaimana proses bisnisnya, ya kan, bagaimana aktivitasnya dan sebagainya, baik dari kemudian data, struktur datanya, bagaimana itu bisnis modeling menggambarkan seperti itu. Bagaimana bisnis proses itu dipetakan terhadap 3 hal paling terkait layanannya, ya, kemudian terkait communication-nya. Biasanya communication itu termasuk di dalamnya itu bagaimana kalau suatu aplikasi itu nanti berhubungan dengan orang, berarti ya user interface, itu communication tuh. Bagaimana kalau aplikasi itu berhubungan dengan aplikasi lain, berarti termasuk misalnya format file. Outputnya itu dalam format file Excel supaya bisa XLS supaya bisa dibaca oleh Excel, atau dalam bentuk PDF supaya bisa dibaca oleh PDF reader, atau dalam bentuk XML supaya bisa dibaca oleh
browser, bisa dikirimkan melalui internet dan sebagainya. Itu communication, bentuk communication di output misalnya atau input. Kan ada juga bagaimana kalau kita menginputkan sesuatu itu secara massal saja gitu, jangan satu-satu dientrikan massal saja gitu. Maka harus bisa membaca file Excel misalnya. Itu adalah bentuk communication juga. Ya, jadi bisnis proses itu, bisnis modeling itu menggambarkan itu semua. Ya. Kira sampai yang terakhir yang 10 environment ini. Itu mengenai apa? Analysis and design. Kemudian nih masalah manajemen project. Ya, manajemen project. Nah, manajemen project ini termasuk bidang yang kalau dulu itu tidak terlalu dianggap orang, ya. Ternyata sama juga bahwa kalau kita membangun sebuah software itu perlu juga manajemen project itu gitu. Ya. Itu banyak kegagalan di dalam mengembangkan suatu produk, misalnya, karena tidak dimanage dengan baik kan. Manajemen ini banyak itu domainnya, ya kan? Terutama 3 hal domainnya itu kan. Manajemen sumber daya manusianya, manajemen waktunya, dan manajemen biaya. Sumber daya manusia, waktu, dan biaya. Itu harus terpetakan ketika itu. Iya kan? Nah, oleh karena itu ini hampir sama dengan project management di project-project non-IT. Tetapi khusus untuk IT tentu saja ada kekhususannya itu. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih jauh tentang project management, itu ada buku yang bagus ya. Saya dulu pernah pakai waktu mengajar project management IT ini. Pengarangnya Cathy Squalbe, masih ingat ya. Cathy Squalbe, itu bukunya terdiri dari 13 bab kalau tidak salah. Jadi 12 bab itu membahas tentang sesuai body of knowledge dari manajemen project IT. Ya, itu dibahasnya bagus sekali buku itu, terstruktur ya, bagus. Saya pernah memakainya waktu mengajar di S2 CIO itu, yang sekarang sudah tidak ada lagi di UNP S2 CIO. Saya sangat menyayangkan sekali itu nggak ada ya, hilang. Karena nggak ada yang ngurus barangkali ya dulu. Waktu itu Pak Ganefri belum jadi rektor, jadi tidak ada yang ngurus. Ya. Oke. Nah di project management ini sekali lagi ini juga sekilas. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membaca silakan, ada buku Cathy Squalbe kalau ingin mendalami. Yang jelas ada apa yang disebut dengan body of knowledge ya, ada batang tubuh, batang pengetahuannya gitu ya, batang pengetahuan dari manajemen project ini, khusus untuk IT. Sama seperti bahwa suatu project itu kan pasti ada tujuannya. Suatu project itu pasti bersifat sementara, makanya disebut project ya. Sementara, yaitu ada awal dan ada akhir. Kemudian suatu project itu pasti membutuhkan sumber daya gitu, ya. Dari berbagai area ya. Ada hardware, software, dan sumber daya lainnya. Ya. Yang secara umum dibagi ke dalam 3 kelompok tadi, sumber daya manusianya, manajemen manusianya, manajemen sumber daya manusianya, manajemen waktunya, dan manajemen biayanya. Dan itu biasanya penjadwalan, kemudian ada beberapa tahap gitu, tahap persiapan dan seterusnya sampai terakhir gitu ya, selesai project serah terima dengan pemilik project atau pemesan ya.
atau customer ya, atau sponsor disebutnya itu. Kemudian proyek juga pasti melibatkan berbagai ketidakpastian. Sayangnya memang di dalam dunia IT banyak ketidakpastian itu. Ketika proyek berjalan, mungkin teknologi baru diciptakan. Si customer minta, oh, ini gunakan ya yang teknologi ini, yang baru ini. Padahal kita sudah merencanakannya dengan teknologi yang lain. Dirubah lagi, ya banyak ketidakpastian. Ya. Waktu dikembangkan, direncanakan 2 bulan, tapi ternyata banyak sekali perubahan-perubahan menjadi molor 1 tahun. Gitu kan. Itu pasti itu yang di dalam proyek. Oleh karena itu memang harus betul-betul dikelola dengan baik. Gitu, ya. Karena memang sifatnya itu unik ya. Kalau IT ini unik, apalagi software ya, mengembangkan software ya. Kalau hanya membangun jaringan itu infrastruktur mungkin tidak terlalu bermasalah gitu. Ya, paling-paling ya itu tadi teknologi ini adopsi berarti harus merubah teknologinya. Gitu. Coba kalau software, ini Ibu Melia Reza ini pengalaman sekali mendevelop software itu nanti terasa itu bahwa waktu itu bisa molor, bisa keinginan si user atau si pemesan atau yang sponsor itu bisa berubah-ubah di tengah jalan, ketidakpastian seperti itu. Oleh karena itu nanti biasakan ya, dokumentasikan setiap tahapan terutama hasil analisis and design-nya. Masih suka Reza, masih suka bikin-bikin aplikasi? Kalau sekarang fokusnya ke web sekolah, Pak. Oh iya. Nggak nerima proyek dari luar ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak, Pak. Dengan baik. Itu sekali lagi juga biasanya ada perubahan-perubahan. Kalau rasional perubahan itu bisa diterima oleh sponsor, oleh pemilik, kalau oleh customer gitu. Ya. Tetapi bahwa waktu yang terlalu berubah misalnya ke waktu yang lebih lama itu akan berakibat kepada pembiayaan yang lebih tinggi. Biasanya semakin lama semakin besar biayanya kan. Karena memang di dalam pengembangan software itu yang lama itu kan analisis and design-nya. Kalau programmernya mungkin beberapa jam, beberapa hari gitu. Kalau desainnya sudah benar. Jadi yang harus dikonsultasikan berulang-ulang itu adalah desain, analisis dan desain. Itu makanya biasanya sekarang digunakan pendekatannya DevOps. Jadi developer dan yang mengoperasikan sistem itu nanti itu bekerja sama, disebutnya DevOps kan. Itu yang mutakhir yang sekarang itu. Jadi orang yang akan terlibat mengoperasikan juga terlibat di dalam project gitu. Sebagai sumber daya project juga gitu. Sehingga tidak terlalu menghabiskan waktu di dalam analisis dan perancangan. Karena biaya di analisis dan perancangan itu sebagian besar biaya itu dihabiskan di sana. Bukan di codingnya, kalau codingnya itu sebentar itu. Ya kan yang lama itu di analisis and design. Ya. Jadi atribut-atribut proyek itu seperti itu. Ini karakteristik utama proyek, masalah penetapan tujuan, masalah hidup yang terdefinisi, kemudian juga melibatkan berbagai departemen mungkin ya atau kalangan ya, stakeholder dan sebagainya. Bahkan kaum profesional dalam proyek itu. Misalnya kalau Bapak Ibu tidak ngerti tentang akuntansi, padahal di dalamnya ada sebuah layanan tentang akuntansi di dalam software itu misalnya, maka tentu saja harus ada ahli akuntansi. Atau Bapak Ibu belajar dulu, paham dulu tentang itu, baru bisa bikin programnya kan begitu. Jadi seorang programmer yang handal sekalipun kalau tidak mengerti tentang sebuah domain yang akan diselesaikan, ya tidak akan bisa membuat programnya. Sampai dia belajar terlebih dahulu. Mau belajar sistem keuangan, harus belajar akuntansi dulu. Biasanya ada kalangan profesional yang memahami itu yang menjadi terlibat di dalam tim gitu. Ya, misalnya disebut sebagai knowledge engineer lah ya.
ya, perekayasa ilmunya itu, pengetahuannya itu. Kemudian juga melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kadang-kadang terjadi itu, ya. Suatu proyek itu mungkin saja ada sesuatu yang baru. Kalau yang sudah dilakukan lama pasti juga ada perubahan. Kemudian waktu, biaya, dan kebutuhan yang spesifik, ya, sumber daya manusia tadi, itu akan mencirikan suatu proyek. Nah, hal-hal penting yang terkait dengan manajemen proyek, ya, ada ruang lingkup atau skop. Ini dari Squalbo ini karena saya ingat bahwa di jilid bukunya itu ada ini nih, project manajemen gini. Gambar seperti ini di bukunya si Cathy Squalbo itu. Nah, ruang lingkup atau skop ini kalau tidak di manage seperti tadi itu akan berkembang loh. Tadinya cuman misalnya membuat aplikasi untuk apa ya? Untuk absensi misalnya, absensi. Tiba-tiba di tengah jalan, aduh, kalau bisa ada ini, kalau bisa ada itu, kalau bisa, aduh, tambah-tambah skopnya menjadi lebih luas. Kalau tidak di manage dan dibuat dalam perencanaan yang baik, tentu siapa nih yang si customer ini akan terus meminta ini kalau bisa ada ininya, kalau bisa ada, berkembang skopnya. Makanya hati-hati dengan itu. Termasuk untuk waktu. Kalau skopnya berkembang, waktunya akan bertambah juga. Waktunya bertambah, cost biaya akan bertambah juga. Padahal mungkin saja costnya tetap segitu. Tapi skopnya bertambah. Bagaimana coba mengatasi itu? Programmer harus digaji gitu kan misalnya gitu ya. Makan harus juga bertambah hari, ya bertambah makan yang harus kita makan gitu. Biaya untuk makan. Ya. Kalau saya ditambah untuk merokok gitu. Kebiasaan yang nggak baik, tapi gimana lagi ya, sampai sekarang saya masih merokok. Jadi ini juga persoalan penting yang harus Anda perhatikan ketika memanage project. Ya. Nah, ini definisi-definisi, kemudian tools-tools, ya silakan saya dibaca. Yang ini elemen pentingnya, manajer project. Harus ada manajer yang menjadi pemimpin, yang menjadi leader. Ya. Jangan tidak ada, kami sama-sama Pak di sini. Sama-sama itu susah nanti. Ya. Ketika kompak ya bisa berjalan, tapi ada ya kesalahan sesuatu itu bisa. Masalah manajemen project ini harus ada manajernya, harus ada leadernya. Kemudian harus ada tim yang jelas, siapa mengerjakan apa. Ya kan? Siapa yang mengerjakan apa. Mungkin suatu waktu Bapak Ibu jadi manajer proyek gitu. Ya, timnya pilih orang, ini ahli user interface design, ini ahli database, ini harusnya ada. Ya kan? Dan itu terus dikomunikasikan. Kemudian sistem manajemennya juga tentu harus digunakan yang cocok pula gitu. Kalau di Indonesia yang cocok apa sistem manajemennya ya? Sistem manajemen pakai ya. Nggak tahu saya. Kalau di Jepang tuh sangat jelas ya sistem manajemennya. Di Amerika sangat jelas gitu ya. Profesionalisme di Amerika. Kalau di Jepang selain profesionalisme senioritas. Tapi itu dianggap sebagai kesalahan Jepang sehingga dia kalah dari Korea ya. Karena senioritas sangat penting di Jepang itu. Dan ternyata itu kesalahan katanya. Kesalahan yang membuat Jepang kalah oleh Korea dalam teknologi. Terutama teknologi IT. Memang iya ya, kalah sekarang Jepang oleh itu Korea Selatan, Korea. Karena kalau di Korea menggunakan manajemen seperti di Amerika, siapa yang berprestasi itu yang akan naik begitu kan? Kalau di Jepang memang mementingkan prestasi juga, tetapi mana yang senior itu yang akan naik, senioritas. Sehingga itu dianggap sebagai suatu kekeliruan Jepang. Tapi sekali lagi sistem manajemen ini menentukan Bapak Ibu. Karena akan menentukan budayanya seperti apa di dalam manajemen itu kan. Tradisi manajemennya itu akan menentukan arah dari proyek gitu. Ya. Jadi ada misalnya kebiasaan orang Indonesia ini ya itu belum tentu iya tuh.
Ini agak susah juga memanage orang seperti itu kan. Ya, ya Pak, ya. Ini tolong dibuatkan ya. Ya Pak. Tapi nggak juga dikerjakan kan gitu ya. Sama seperti mahasiswa juga kayak gitu. Ya Pak. Nggak juga dikerjakan ya. Oke, itu menentukan manajemennya seperti apa. Kemudian fungsi dan tujuan proyek itu juga tentu Bapak Ibu harus tahu mengenai skopnya, perencanaan, planningnya, estimasi baik dalam semua hal, waktu, orang, biaya, sebagai scheduling, membuat jadwal, ya, jadwal. Itu harus dihitung sehingga estimasi waktu misalnya itu kalau jadwalnya dirancang dengan baik itu ketemu gitu kan. Setiap tahapan dari satu tahapan ke tahapan lain, mana yang bisa paralel dikerjakan, mana yang harus ada prerequisite, ada sesuatu harus bisa dikerjakan kalau yang tahap yang lain selesai dulu, misalnya seperti itu. Tapi ada yang bisa dikerjakan paralel, maka disusun jadwalnya sedemikian rupa gitu. Biasanya pakai matrik schedule-nya itu seperti pakai Gantt chart itu, Gantt chart ya. Anda lihat nanti Gantt chart seperti apa. Ya, tentu saja tujuan, fungsi dan tujuannya adalah bagaimana supaya bisa di-organizing, bisa di-directing, bisa di-controlling, bisa di suatu waktu terakhirnya bisa di-closing. Karena project namanya, ya. Kalau project itu pasti ada closingnya gitu. Ad hoc sifatnya itu ya, bukan permanen. Jadi itu bisa supaya tujuan dari manajemen proyek adalah supaya itu fungsinya mengorganizing, mendirecting, mengarahkan, mengelola, mengarahkan, mengontrol dan menutup nanti. Ya, ini ruang lingkup proyek, menentukan waktu yang dimulai proyek, kemudian membuat perencanaan lingkup dan proyek yang dikerjakan, penjabaran dari ruang lingkup proyek. Nah, proyek itu harus paham itu tentang ini semua. Biasanya seorang manajer project mungkin tidak perlu dia jadi programmer yang hebat gitu. Tapi dia ada pengalaman di dalam mengembangkan sistem. Ya. Seperti misalnya Steve Jobs itu kan bukan ahli elektronika itu ya. Steve Jobs itu. Apa sarjana fisika kalau tidak salah. Tahu kan Steve Jobs kan? Pendiri Apple. Yang kemudian memproduksi iPhone. Iya, Ya kan? Pak. Ya. Iya, Pak. Dia bukan ahli elektronika itu. Kalau nggak salah fisika dia sarjananya itu. Yang ahli elektronikanya itu si Steve Wozniak. Nah, Wozniak itu dia. Si Wozniak itu yang ahlinya. Cuman pandai memanage, pandai memasarkan walaupun sedikit egois si Steve Jobs itu ya. Tetapi ya itu dia kompak dengan kawannya itu kan. Si Wozniak itu yang paling berperan di dalam keelektronikaannya itu. Ketika menciptakan Apple yang pertama di garasi itu dulu ada filmnya itu, mirip sekali. Kalau saya baca biografinya, itu ada filmnya itu, agak mirip itu. Yang memerankannya juga lumayan mirip. Itu ya, memang tidak mesti dia ahli di situ, tapi dia punya pengalaman terlibat gitu dalam suatu proyek. Jadi seorang manajer proyek haruslah orang yang pernah terlibat di proyek. Dan tiba-tiba saja dia menjadi manajer proyek. Ya, kalau Bapak Ibu jadi kepala sekolah nanti apa yang akan memimpin proyek itu pilih orang yang ada pernah terlibat di dalam proyek. Ya. Ini proses dasar manajemen, mulai inisiasi, kick off dari proyek, ya kan? Kemudian planning, perencanaan dari proyek, pelaksanaan proyek, pemonitoran, dan kontrol. Ini biasanya ada bukan landmark, apa namanya tuh? Ada titik-titik kontrol tuh. Titik-titik di oh ini selesai tahap ini berarti harus ada menghasilkan ini, apa itu namanya itu. Kemudian nanti selesai di sini harus ada buktinya ini ya. Berarti tahap ini selesai gitu. Apa namanya itu kok dalam pikiran saya landmark. Apa istilahnya itu?
bukan benchmark apa namanya? Ya Allah, kok lupa. Ini benchmark. bukan benchmark. Kalau benchmark itu apa namanya? Udahlah, apa-apa nanti sakit pula gara-gara itu. Tapi ada suatu bukti gitu bahwa dia suatu tahapan itu selesai di sana. Ini ada buktinya. Nanti di tahapan yang lain ini selesainya kalau ini sudah terbuat. Kalau ini sudah terbuat, gitu kan? Apa itu namanya? Bukan benchmark. Benchmark itu cara mengukur itu diukur dengan standar itu benchmarking namanya. Metode umumnya seperti ini, ya perencanaan. Memang kalau ingin paham ya baca bukunya, kemudian belajar mencoba memimpin proyek kecil-kecilan gitu, supaya bisa paham. Yang penting semua halnya dilakukan gitu, tahapannya dilakukan sehingga yang namanya manajemen konsep manajemennya bisa dijalankan. Dan di sana juga akan, misalnya kalau proyek untuk sisi informasi, maka membuat aplikasi atau perangkat lunak itu, maka metodologi di dalam pengembangan perangkat lunak itu menjadi salah satu tahapan-tahapannya juga. Misalnya, kapan tahapan analisis harus selesai, gitu kan? Kapan tahapan desain harus selesai, kapan tahapan perancangan database harus selesai, kapan perancangan user interface harus selesai, dan seterusnya. Ada yang paralel, ada yang prerequisite. Ya, yang satu selesai baru dikerjakan. Itu harus dihitung betul-betul, fetch-nya, fetch project-nya itu harus dihitung betul-betul supaya estimasi waktunya tidak terlalu meleset. Walaupun meleset tidak jauh lah. Direncanakan setahun malah jadinya 10 tahun gitu kan, nggak terlalu jauh gitu. Jadi itulah Bapak Ibu, saya mohon maaf karena ini sudah 5:30 ini ya. Kalau di tempat lain ini hampir maghrib ya, kalau di kami ini masih 1 jam lagi sebetulnya di Sumatera Barat. Tapi karena ini di timur akan mungkin udah maghrib, mohon maaf kalau ada yang dari timur. Sekali lagi, ada kesalahan tadi karena saya pikir 2 hari, rupanya 1 hari ini harus selesai sehingga ya dibahasnya sporadis saja. Dan mungkin kita bukalah kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin Saya Pak. Siapa? Dari siapa? Sebutkan namanya. Untuk nama Wahyu Sugiarto, Pak. Oh, oke, iya. Begini, Pak. Yang pertama saya tanyakan, untuk tadi tugas lembar kerja refleksi itu sudah saya upload, saya kirim. Kemudian setelah sore ini Bapak menambah materi yang dibahas, itu nanti kalau saya edit, saya tambah itu berpengaruh apa tidak? Artinya, ya terus? Itu. Yang kedua, ini jadi di luar konteks materi, saya atas nama perwakilan teman-teman ini ingin bertanya kepada Bapak selaku dosen, karena ini momen penting ketemu dengan dosen. Jadi tadi malam untuk rekan-rekan itu semuanya melakukan tes sumatif. Mereka itu merasa sudah belajar, sudah membaca, sudah mencatat, tetapi ternyata ketika tes selesai hasilnya di luar dugaan. Seperti itu. Jadi nilainya sangat jelek, kurang dari 50 ya banyak, seperti itu. Nah ini, ya, nah ini untuk tes sumatif itu nanti berpengaruh tidak dengan nilai kedepannya. Karena kalau saya sendiri juga merasa saya mengerjakannya betul kok,
Nah, kok BRIS? BRIS. Pak Wahyu nih, BRIS. Itu tempatnya di gunung Pak Wahyu. Oh gitu ya. Kalau di Purbalingga, mungkin sinyalnya sering hilang. Oke. Tapi kan bisa kita tangkap gitu. Ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa saya jawab ya terkait misalnya seperti apakah nilai itu kalau menurut saya semua hal yang dilakukan itu pasti berpengaruh terhadap penilaian akhir. Tetapi penilaian lokal ya, lokal. Maksudnya karena yang paling menentukan itu di UP gitu. Ujian itu. Bapak Ibu itu misalnya tahapan-tahapan ini yang penting kerjakan tugas-tugasnya itu udah oke kalau menurut dosen itu. Ya kan? Tetapi serius juga gitu. Kerjakan dengan serius gitu ya, sesuai dengan tuntutan. Kalau tidak sesuai dengan tuntutan, nanti Bapak Ibu juga dapat nilai jelek kan begitu ya. Sampai misalnya terakhirnya itu nanti apa ya? UKIN misalnya kan. Di terakhirnya nanti UKIN sebelum apa? Sebelum UP ya. Kan itu dosen kayak gini misalnya, Bapak Ibu sudah mengajar mungkin di atas 5 tahun gitu. Ya nggak mungkin lah bodoh-bodoh amat gitu dalam mengajar gitu kan. Sehingga nilainya di bawah 70 kan rasanya nggak mungkin gitu. Kecuali asal-asalan Bapak Ibu ya, tidak dipersiapkan dengan baik, perangkatnya tidak dipersiapkan dengan baik, ngajarnya tidak dipersiapkan dengan baik dan seterusnya. Sehingga misalnya nanti ya yang penting lepas aja gitu ya, tentu jadi perhatian dosen juga gitu. Tapi kalau misalnya terlihat sungguh-sungguhnya, antusiasmenya baik dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Seperti tadi misalnya, saya ternyata ada penambahan materi ini, ada yang terkait itu mau ditambahkan. Kalau saya sih it's okay kalau misalnya mau saya tambahkan ini, mau saya edit ini. Yang penting dalam rentang waktu yang memang diizinkan boleh-boleh saja. Gitu kalau saya ya. Atau secara umum juga dosennya kayak begitu saya kira. Ya. Apalagi di Padang ini dosen-dosennya baik-baik, tanya si Melia Reza itu baik-baik dosennya itu. Saya ini dosen baik sekali itu. Baik semuanya. Baik sekali ya Pak. Iya. Jadi yang penting itu gitu ya, kerjakan apa yang diminta dengan serius gitu ya, tepat waktu. Gitu. Karena begini, ada kalanya yang dikerjakannya kemudian disuruh diperbaiki misalnya kayak di perangkat gitu kan. Tapi dikirimkan itu lagi tidak diperbaiki apa yang disuruhnya misalnya. Ketika nanti menyusun perangkat itu, aduh, itu kan si dosen pembimbingnya jadi kesel juga gitu. Disangkanya tidak dibaca gitu. Ya. Saya banyak menemukan itu ketika misalnya nanti mereka mau praktek, ini kok project tapi nama projectnya misalnya pendekatannya project based gitu kan. Modelnya project based. Tapi kok nggak disebutkan projectnya? Kan namanya project based itu harus disebutkan projectnya. Membuat suatu gelas minum yang bisa tahan 100 derajat Celcius itu project tuh. Iya kan? Jangan membuat suatu tempat minum, itu nggak jelas itu. Ya, harus ada kriteria, ada judul, ada scope, itu project namanya. Problem based, permasalahannya, ya kan? Terjadi misalnya kalau di kantor desa itu misalnya ya, makanya disebutkan tempatnya kalau masalah itu biasanya kan. Sebuah sekolah misalnya kesulitan di dalam memanage jadwal mengajar bagi guru-guru disebabkan karena ada beberapa kelas yang rusak misalnya. Kemudian lakukan optimasi misalnya kan dengan membuat software untuk mengatur itu misalnya. Jelas problemnya gitu. Atau misalnya jaringan, kalau jaringan itu apa? Terjadi loss sinyal ya di sebuah kantor sekolah atau di sebuah sekolah, loss sinyal di beberapa titik. Apa yang jadi permasalahannya? Itu problem itu kan. Tapi kalau project based
misalnya sebuah kantor kelurahan akan membangun jaringan Soho kecil aja gitu, yang untuk internal saja, ya, tidak terkoneksi internet, misalnya begitu kan, project itu kan, disebutkan tempatnya, disebutkan tujuannya, disebutkan. Nah kayak gitu misalnya, jangan normatif mentang-mentang di langkah-langkahnya disebutkan bahwa kalau problem base itu dikenalkan dulu kepada masalah, disebutkan pula siswa nanti diorientasikan kepada masalah, itu normatif, sebutkan masalahnya. Nah, gitu. Kalau proyek, sebutkan judul proyeknya, membangun sebuah rumah berlantai 3 yang bisa menampung 20 orang anak, jelas spesifikasinya, proyek itu. Oke, jadi Bapak Ibu yang lain-lainnya silahkan saja, kalau ada perbaikan-perbaikan terkait tugas dan sebagainya itu perbaiki saja, sepanjang masih bisa dilakukan upload dan sebagainya, ya. Kemudian kalau yang masalah sumatif itu ya kadang-kadang kan kita merasa juga itu Pak ya. Saya juga sering begitu, kok ini rasanya udah benar, itu cerita nilainya jelek, berarti ada yang salah juga itu, ya. Ya, jadi saya nggak tahu apakah kalau misalnya dinilai secara manual ya bisa penyebabnya bisa karena Bapak Ibu menjawabnya tidak benar misalnya atau kurang pas ya. Tapi kalau misalnya otomatis pakai apa itu? Pakai ada ya? Moodle Pak. Moodle Pak, Nah, moodle. pakai Moodle ya. Moodle itu kan Iya, moodle Pak. itu kan otomatis, artinya kuncinya jelas di sana gitu kan. Berarti otomatis itu. Apanya Pak, sepertinya sepertinya antara optionnya kuncinya itu tidak disesuaikan, artinya seperti ini Pak, kan optionnya diacak setiap mahasiswa, Nomor. tapi tidak disesuaikan dengan kuncinya gitu Pak. Oh, misalnya gitu. kunci untuk soal nomor 1A, sementara nanti yang tampil di mahasiswa yang A itu udah beralih ke D, ke C, seperti makanya untuk yang tes motif kami gitu. Ya, itu bisa juga sudah benar, tapi karena persoalan jaringan, perubahan dari ketika saat Bapak Ibu kalau belajar tentang database itu pasti ngerti itu maksudnya, karena perubahan itu terkait dengan akses ke dalam database. Jadi kalau misalnya di database-nya itu dilakukan secara langsung dirubah, diacaknya itu, maka akan terjadi misalnya seperti commit dan rollback itu, mungkin pernah tahu istilah itu, ya. Nah, dan itu bisa terjadi kalau rancangan dari aplikasinya itu atau jaringannya tidak terjadi. Sama juga seperti ya mungkin mudah-mudahan kesalahan sistem ya. Saya berharap nanti jadi catatan, saya laporkan juga nanti ke ke yang berwenang lah gitu ya. Ini menjadi catatan, kemungkinannya seperti itu. Kalau bisa sih ada bukti-bukti kemudian disampaikan gitu anunya, kalau bisa ya. Karena ini kan merugikan kalau memang sistem. Sama juga seperti dulu ujian online anak-anak gitu kan. Speknya disebutkan, tapi kan spek di kota dan di desa itu kadang-kadang nggak bisa, ya. Spek komputernya disebutkan, sementara yang membuat softwarenya tidak mengindahkan spek itu. Misalnya kayak gini, gambar itu, ya, itu dalam bentuk mungkin JPG atau formatnya ya JPG atau mungkin bitmap gitu, sehingga itu sangat penting peran dari memori monitor di setiap komputer kan. Mungkin dari servernya terkirim soal itu gambarnya jelas, tetapi karena resolusi dari monitor atau komputer di tempat penerima di klien itu beda, sehingga tidak tampil gambarnya dengan baik, padahal soalnya merujuk pada gambar itu misalnya kan belum pernah terjadi itu. Lantas yang disebutkan, yang dikeluhkan, oh ini jaringannya berarti,
Ini kan dari Jakarta soalnya. Itu pejabat negara pula yang ngomong kayak gitu. Jadi saya malu saja sebagai orang IT itu malu. Karena itu bisa terjadi karena kesalahan memilih format gambar. Gitu. Apa format gambar yang misalnya seperti TIFF, GIF, itu kan lebih ringan ketimbang menggunakan JPEG atau misalnya bitmap gitu. Karena itu kan bitstreamnya terlalu besar dan membutuhkan resolusi yang tinggi di sisi kliennya gitu ya. Nah itu kan salah satu hal yang bisa mengakibatkan soal kayak tadi itu terjadi gitu ya, di sebuah perangkat jaringan ya. Jadi mudah-mudahan saja lah nanti kalau ada catatan-catatannya sih silakan saja nanti saya sampaikan. Karena ketemunya dengan saya cuma hari ini. Ya, mungkin suatu waktu ada ketemu lagi yang mana yang terkait dengan saya biasanya di apa ya? Di praktek, kemudian nah tapi terserah Pak yang menugaskan saya ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini karena tidak ada waktu lagi gitu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa belajar lebih baik di modul-modul dan tuntutan-tuntutan di e-learning-nya, di LMS-nya supaya memperoleh. Jangan terlalu khawatir ya, kalau ada menunjukkan antusiasme dalam mengerjakan segala sesuatu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Mudah-mudahan seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Oke, mohon maaf. Siap Pak. Oke, mohon maaf karena memang waktunya jadi udah. Oke, kita tutup saja dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Deddy. Oke, Banyak Mas sama-sama. Pak. Banyak rekan-rekan yang lainnya. Ya, silakan.